Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan channel Bullfrog IDM membahas seputar peternakan katak bullfrog. Ya, di sini saya melanjutkan konten yang sudah lama saya tidak upload. Mohon maaf sekali buat teman-teman yang sudah menanti bahkan sampai DM ke Instagram. Bang, kapan videonya tayang lagi? Mohon maaf sekali ya lur, kemarin itu saya baru sibuk dengan urusan beberapa hal yang lain. Jadi di sini saya akan melanjutkan konten yang sebelumnya tentang membahas seputar perawatan percil atau dari kecebong ya lur. Nah, alhamdulillah kecebong yang saya miliki hasil penangkaran sendiri, hasil peternakan sendiri. Kurang lebih jumlahnya kalau telur itu sudah banyak sekali, bahkan saya juga gak pernah sempat untuk menghitung berapa jumlah telur yang dihasilkan. Di konten sebelumnya saya sudah melihatkan bagaimana proses pemijaan, bagaimana proses penjodohan, seperti itu bisa dilihat dari video selanjutnya. Dan ini hasil telur yang sudah menetas, yang sudah kurang lebih 2,5 bulan. Ini hasilnya sudah menetas, dan di video selanjutnya juga sudah menetas. Semua ini usianya sudah sampai 2,5 bulan gitu. Jadi untuk tips merawat kecebong yang harus diperhatikan itu pola makannya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terlalu banyak kasih makan, nanti bisa jadi akan kembung, lalu kekenyangan, lalu mati. Untuk protein saya kasih kuning telur, saya rebuskan kuning telur, lalu saya parut lembut seperti itu, nanti sebarkan saja. Untuk pertumbuhannya juga nggak bisa sama rata, ada yang sudah besar, ada yang kecil. Usia 2,5 bulan ini kurang lebih yang sudah jadi katak atau sudah melalui proses metamorfosis itu kurang lebih ada sekitar 50-an ekor di sini. Dan yang sudah mau keluar kakinya atau yang sudah besar, usia 2,5 bulan, yang mau keluar kaki belakangnya itu sudah ada di sini banyak. Kenapa saya pisahkan? Karena biar makannya ini stabil. Kalau sudah besar seperti ini, kalau dicampurkan dengan yang kecil-kecil, nanti yang kecil akan makannya akan kalah. Jadi sebisa mungkin lakukan sortir setiap kali menguras kolam. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mengganti air atau menguras kolam? Ya, sekiranya sudah butek airnya, sudah keruh, sekaligus mengganti air, sekaligus sortir juga mana yang besar, mana yang kecil, seperti itu ya lor. Untuk usia 2,5 bulan ini saya baru 3 kali ini untuk sortir, dan 3 kali juga saya lakukan 1 bulan sekali untuk penggantian air. Dan kalau teman-teman bisa
lebih sesering mungkin untuk menguras atau menyortir itu akan lebih baik. Nah, untuk makannya masih PF 1000 ya lur, masih PF 1000 sampai usia percil segini masih butuh pelet yang kecil-kecil. Nah, ini saya sempat menghitung jumlah yang sudah besar, ibaratnya yang sudah mau keluar kakinya. Ini kurang lebih ada 200-an ekor. Sudah 200-an ekor, tinggal menunggu yang masih kecil ini biar agak besaran sedikit, nanti saya akan jadikan satu di kolam perubahan. Nah, kita sebut ini kolam perubahan karena di sini sudah muncul beberapa kaki belakang, ada yang belum muncul juga, tapi size-nya sudah besar, dan di situ waktunya untuk dipisah. Karena kalau tidak dipisah, makannya ini kurang teratur. Nah, untuk proses pengurasan air ini bagaimana? Ada yang tanya begitu. Nah, saya di sini menggunakan 2 kolam yang ya sebenarnya 1 kolam saja cukup, cuma lebih enaknya bagi saya itu kan yang bulan pertama saat dari telur. Di video sebelumnya indukan bertelur di sini, pemijahan di sini sampai bertelur sampai menetas. Ketika menetas saya pindahkan ke sini. Kolam besar ukuran 2x2 saya pindahkan di sini. Nah, dari sini ukuran semua rata. Ketika saya kuras, kondisi air sudah enggak layak, saya kuras, saya pindah ke sini. Nah, ini yang kedua kali. Yang kedua kali tadinya di sini. Mohon maaf, videonya belum ada karena kemarin baru sibuk. Nah, saya pindah sini, lalu saya pindahkan sini lagi. Ini untuk ketiga kalinya saya mengganti air sekaligus sortir. Saya lakukan 1 bulan 1 kali. Untuk saya lebih enaknya jadi ini pipa yang ada banyak lubangnya saya kasih streamin, karena kalau enggak akan kesedot. Jadi di sini saya bikin benteng, ibaratnya ini benteng lapisan pertama, dan jika lolos dari sini maka ada benteng lain di sini yang kedua. Ini kalau kondisi airnya sudah sedikit seperti itu, saya kasih ini agar lebih cepat, lebih mudah, lebih enak juga untuk memindahinya. Dan lapisan ketiga pertahanan benteng ada di sini. Jadi kalau lolos pun masih ada harapan untuk diselamatkan di sini. Nah, seperti ini masih ada satu. Ini baru tadi saya kuras tadi pagi. Jadi yang di sini ini yang sempat lolos, dan saya nggak akan menyanyiakan ini. Saya akan ambil lagi, saya berusaha ambil lagi. Oke, tampaknya nanti aja. Cuma ada beberapa ekor saja, paling 1-2 lagi yang tersisa. Jadi agak lumayan ribet ya lor kalau menguras kolam untuk kecebong ini, karena dia sangat kecil sekali, sangat lincah, susah untuk ditangkap, susah juga untuk dijaring. Kadang kali
lompat, mereset seperti itu, lor. Jadi yang saya lakukan di sini pertama-tama ini saya bikin seperti ini, lalu saya tancapkan di sini dulu. Setelah airnya masih sedikit, saya ganti dengan yang ini supaya apa? Biar nggak langsung lolos ke sana. Biar nggak langsung lolos ke sana. Setelah dari sini nanti saya serok pakai jaring itu lebih mudah. Kurang lebih pengurasan kolam serta sortir. Karena yang ukuran besar saya pindah ke sini, yang masih kecil saya pindah sini. Jadi cepat, kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jaman saja. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk merawat kecebong ini hendaknya dikasih protein yang cukup, jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang juga. Minimal itu sudah 2 minggu sekali lah untuk mengasih telur ayam yang sudah direbus, yang kuningnya saja sebarkan begitu guys. Untuk makan masih saya menggunakan PF 1000. Nah, ini kondisinya kan sudah kotor sekali ya, lor. Sudah saya kotor sekali. Hari ini mumpung free, saya juga nguras kolamnya. Kurang lebih ya sekitar 2000 sampai, ya kalau 2000 lebih lah, 3000 sampai 5000-an ekor ya ini untuk kecebong, hasil perkawinan sendiri atau pemijahan sendiri. Nah, untuk tipsnya setelah jadi katak sempurna seperti ini, nah ini saya kasih itu spon, biar apa? Biar terapung, biar untuk daratan dia, selain genteng ini saya pakai untuk daratan mereka, saya kasih spon untuk bertandar seperti itu. Nah, ini sudah mau makan pelet yang PF 1000 ini yang kecil-kecil. Jadi kalau masih ada sisa ekor sedikit itu sebagai cadangan makanan mereka. Jadi sebisa mungkin dikasih makanan tambahan juga seperti itu. Tidak ada perawatan khusus lainnya. Untuk ketahanan kecebong, ketahanan tubuh cebong ini menurut saya yang paling bahaya itu ada parasit air, ibaratnya kutu air itu yang bikin mati. Seperti yang kalian lihat ini, dia mati karena mungkin ada parasit di tubuhnya, jadi putih-putih seperti itu. Dan ini setelah dikuras lalu tahu ya, kalian akan tahu kalau kondisi cebong itu mati di bawah, dan itu nggak terlihat oleh kasat mata kalau kondisinya keruh. Jadi saya dari kemarin saya sudah menyiapkan kolamnya ini dulu. Ibarat kolam yang yang akan dijadikan untuk pemindahan airnya itu, saya lakukan perendaman dulu 1 hari, biar apa? pH air itu biar stabil. Minimal 1 hari saya endapkan seperti ini. Barulah kemarin saya lakukan, barulah hari ini saya pindahkan supaya cebong-cebong ini nggak stres ya, lor. Jadi kalau air baru takutnya pada stres dan pada lemes seperti itu. Nah, ini hasilnya. Untuk perawatannya ya sebenarnya simple. Makan untuk kecebong ini, makan pelet sehari 2 kali, pagi sama sore, itu pun disesuaikan dengan jumlahnya. Kalau dirasa
terlalu sedikit ditambah sedikit, kalau dirasa terlalu banyak dikurangin. Jadi biar pas saja supaya nggak tersisa. Ini tadi saya sudah kasih makan karena sekarang ini nggak tersisa, biarin jangan sampai terlalu banyak, karena makan pelet terlalu banyak itu akan menimbulkan amoniak ya lor. Ya itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan katak atau kecebong ini. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas permasalahan atau tips seputar perawatan percil ya lor. Percil atau katak remaja yang akan berubah menjadi katak dewasa. Mungkin di video selanjutnya saya akan segera membahas itu. Jadi bantu like, subscribe, share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat selalu berkembang.